Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Iginus Sekianus Nekofi. Saya mahasiswa Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Dengan NIM 1703030068. Di sini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Elizabeth Asegal. Di buku ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul kebijakan pendidikan sosial dan program sosial. Dalam kebijakan kesejahteraan sosial ini terdapat 9 kompetensi. Yang pertama, kompetensi menunjukkan etika dan perilaku profesional. Artinya seorang pekerja sosial harus memahami dasar nilai dan standar etiknya serta memahami aturan-aturan dan hukum yang relevan. Pekerja sosial juga harus memahami sejarah profesi, misalnya peran serta tanggung jawab mereka sebagai seorang pekerja sosial. Di sini juga telah dijelaskan empat bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh pekerja sosial. Yang pertama, membuat keputusan etika dan menetapkan standar etika NAUS atau hukum dan peraturan yang relevan. Yang kedua, menggunakan refleksi dan pengaturan. Yang ketiga, menunjukkan sikap profesional dalam perilaku, penampilan, dan tindakan. Yang keempat, menggunakan teknologi secara etis dan tepat untuk memfasilitas hasil praktik. Itu yang telah dijelaskan oleh kompetensi pertama. Berikut ini adalah kompetensi yang kedua, yaitu melibatkan keragaman dan perbedaan dalam praktik. Artinya seorang pekerja sosial dapat memahami bagaimana keragaman dan perbedaan dalam bekerja serta membentuk pengalaman manusia, dan sangat penting untuk pembentukan identitas diri. Dalam kompetensi 2 ini juga telah dijelaskan tiga bentuk yang harus diterapkan oleh seorang pekerja sosial. Yang pertama, diterapkannya sistem komunikasi, pemahaman tentang pentingnya keragaman dan perbedaan. Artinya pekerja sosial harus memberikan keterampilan yang baik. Di sini artinya mereka harus menunjukkan sikap, bentuk, tindakan seutuhnya bahwa mereka memiliki kegiatan tersebut dengan memberikan sepenuh hatinya mereka bekerja. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pembelajar dan juga memahami tentang pentingnya klien. Artinya begini, dalam kehidupan pekerja sosial juga harus mementingkan rekan-rekan atau teman-temannya yang bekerja, sehingga dalam pekerjaan tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya membuat klien atau teman-teman pekerjaannya merasa tersinggung atau berkecil hati. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga yaitu diterapkannya kesadaran diri dan pengaturan diri untuk pengelolaan perilaku. Artinya seorang pekerja sosial harus betul-betul menyadari bahwa dirinya ini adalah seorang pekerja. Artinya memberikan semuanya yang seutuhnya yang dia miliki.
Baik itu adalah penjelasan dari kompetensi yang kedua. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga itu menunjukkan hak asasi. Di sini berbicara tentang hak asasi manusia, di mana terdapat sosial, ekonomi, keadilan, dan lingkungan. Artinya dalam pekerja sosial, seorang pekerja sosial mempunyai hak asasi atau terdapat hukum atau aturan yang mengikat. Artinya mereka juga harus bekerja sesuai dengan yang mereka dapatkan dan tidak boleh melebihi apa yang mereka dapatkan. Baik, yang berikut adalah kompetensi yang keempat. Kompetensi yang keempat ini berbicara tentang terlibat dalam praktik riset dan riset. Pekerja sosial dalam hal ini yang mereka perlukan adalah memahami metode. Metode sini yang dimasukkan adalah metode kuantitatif dan juga kualitatif, dan juga peranan mereka masing-masing dengan menunjukkan ilmu. Artinya di sini mereka harus menunjukkan keterampilan dalam bekerja dan lain sebagainya. Dalam kompetensi 4 ini juga disarankan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu pengalaman dan teori. Artinya di sini dibutuhkan pengalaman. Pengalaman saja tidak cukup, artinya dibutuhkan teori supaya melandasi pengalaman tersebut, sehingga mendukung dalam penyelidikan dan untuk praktek riset ilmiahnya nanti. Yang kedua, melakukan analisis. Artinya dalam pekerja sosial ini mereka juga melakukan analisis yang kritis terhadap temuan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Artinya jika mereka menemukan sesuatu hal yang ilmiah dan merupakan hal yang baru, mereka harus melakukan uji coba atau melakukan pengecekan. Pengecekan itu harus betul-betul ilmiah. Apakah penemuan itu termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif? Itu yang pada bagian kedua. Yang pada bagian ketiga digunakan untuk menerjemahkan temuan-temuan penelitian untuk menginformasikan dan meningkatkan praktik. Itu yang ketiga. Yang berikut kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Artinya seberapa pentingnya kesejahteraan sosial itu merupakan sangat penting. Baik di sini pekerja sosial itu mempunyai nilai-nilai yang mengikat atau mendasari atau hukum yang mengikat pada pekerja sosial. Artinya mereka bekerja sesuai pada hukum atau aturan, tidak bisa melebihi batas. Itu yang tadi dijelaskan dalam pekerja sosial yang memiliki nilai-nilai. Yang berikut di sini juga saya akan menjelaskan kesejahteraan sosial. Baik kesejahteraan sosial yang dimaksudkan dalam buku
tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan. Artinya dalam kesejahteraan sosial, seorang pekerja sosial harus memperoleh apa yang dia inginkan. Artinya jika ia tidak memperoleh hal-hal yang dia tidak inginkan, berarti dia bisa mengajukan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Seorang pendatang baru pada pekerja sosial dan layanan sosial akan menemukan buku bantuan besar. Artinya seorang pekerja sosial yang baru ini, yang dimaksudkan di sini dalam memahami sistem kesehatan sosial, dia harus mengikuti panduan dari seorang atau pekerja sosial yang sudah mendahului mereka atau yang sudah lama bekerja di situ. Dalam hal ini pekerja sosial juga dibutuhkan kekompakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa memenuhi apa yang diinginkan. Dan yang berikut, sistem kesejahteraan sosial kita terdiri dari upaya dan struktur yang terorganisasi yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan untuk masyarakat. Di sini telah disebutkan ada empat kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk diterapkan pada masyarakat. Yang pertama yaitu masalah sosial. Yang kedua, tujuan kebijakan. Yang ketiga, diadakannya program perundang-undangan dan regulasi. Yang keempat, di situ juga dibutuhkan kesejahteraan atau diterapkannya program kesejahteraan sosial. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila penjelasan saya tidak memenuhi syarat yang diinginkan. Terima kasih, sekian dan selamat sore.